Halo Sobat Milenial, memang tidak mudah bagi seorang mahasiswa untuk bertahan hidup dengan uang saku yang tidak banyak alias pas-pasan. Cara mengatur keuangan dengan kebutuhan dan keinginan yang cukup banyak menjadi tantangan tersendiri bagi seorang mahasiswa. Bagi Sobat Milenial yang masih kuliah dan memiliki kondisi keuangan yang pas-pasan, kamu tetap bisa memenuhi kebutuhan dengan pengelolaan keuangan yang tepat. Kita akan membahas tips mengelola keuangan ala mahasiswa di Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, mengatur keuangan selama menjadi mahasiswa sebenarnya tidak terlalu sulit. Mudah mengaturnya jika kamu masih diberikan uang saku oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, untuk yang hidup sendiri atau merantau dan lepas dari orang tua, yang namanya keuangan harus benar-benar dikelola dengan baik. Karena jika tidak, kamu akan terjebak dalam berbagai macam kesulitan keuangan seperti sulit membayar uang semesteran, bayar buku, kebutuhan kegiatan praktek, atau kebutuhan kegiatan lainnya. Kehidupan mahasiswa dipenuhi dengan kebutuhan dan keinginan yang seringkali berada di luar budget pengeluaran. Untuk itu, kamu harus cerdas dalam mengelola keuangan. Dalam banyak kasus, seringkali mengelola uang bagi mahasiswa terkesan begitu rumit sehingga membuat mahasiswa malas untuk mengatur keuangannya sejak awal. Padahal, kesuksesan finansial di masa depan bisa bergantung pada kebiasaan kamu dalam mengatur uang jajan sejak menjadi mahasiswa loh. Pengelolaan keuangan ini perlu dilakukan agar kamu tidak kesulitan di masa depan setelah lulus dan mendapatkan gaji dari kantor. Berikut adalah beberapa tips bagi kamu mahasiswa yang ingin mengelola uang agar lebih efisien. Budgeting. Sobat Milenial, menentukan budget pengeluaran merupakan langkah awal yang krusial dalam mengelola keuangan. Dengan menentukan budget pengeluaran, kamu bisa mengira-ngira berapa besar uang yang harus kamu keluarkan untuk setiap aktivitas yang kamu lakukan. Budgeting sangatlah penting dilakukan agar pengeluaran kamu tetap berada dalam koridor. Dengan mengikuti perhitungan yang telah disusun sebelumnya, kamu tidak akan terbelit masalah keuangan ke depannya. Kamu bisa memulai melakukan budgeting dengan mencatat pengeluaran pokok terlebih dahulu. Pengeluaran seperti biaya kos, listrik, ongkos, biaya kuliah, dan juga biaya konsumsi harus kamu prioritaskan. Kamu bisa mengatur budgeting dengan pola 40, 30, 20, dan 10. Maksimal 40% untuk kebutuhan hidup. Maksimal 30% untuk membayar utang jika ada. Minimal 20% untuk investasi dan tabungan. Serta minimal 10% untuk dana darurat. Disiplin menabung. Sobat Milenial, disiplin menabung adalah cara berikutnya yang bisa kamu lakukan dalam mengelola keuangan. Sisihkan sebagian dari uang sakumu untuk ditabung. Kamu bisa menggunakan uang tabungan yang kamu kumpulkan untuk membeli barang yang menunjang produktivitas seperti laptop dan buku. Agar lebih untung, kamu bisa mengikuti program menabung yang memberikan bunga berbunga dari uang yang kamu simpan. Uang kamu akan bertambah lebih cepat karena sistem compound interest atau bunga berbunga ini. Dengan begitu, uang yang kamu kumpulkan akan lebih banyak dibandingkan dengan hanya murni menabung. Mencatat setiap pengeluaran. Sobat Milenial, membuat anggaran atau budgeting saja tidak cukup untuk membantu kamu mengelola keuangan.
Kamu juga perlu mencatat pengeluaran, bahkan sampai pengeluaran yang terkecil sekalipun. Dalam mencatat pengeluaran, kamu bisa membuat kategori dari masing-masing pengeluaran seperti transportasi, konsumsi, pendidikan, kesehatan, hingga kategori biaya rekreasi. Setelah mencatat pengeluaranmu dengan rinci, kamu dapat membandingkan jumlah pengeluaran dengan anggaran pengeluaran yang telah kamu buat di awal. Metode ini akan sangat berguna untuk menilai apakah kamu sudah benar dalam menggunakan uang. Jika pengeluaran lebih besar dari pemasukan kamu, maka kamu harus lebih bijak dalam menggunakan uang, atau opsi lainnya yaitu kamu perlu menambah sumber pemasukan kamu. Menambah sumber pemasukan. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu sudah berhemat, namun uang yang kamu miliki masih belum cukup? Kalau iya, ini adalah waktunya bagi kamu untuk menambah kanal pemasukan. Kamu bisa mulai untuk menilai kemampuan dan potensi yang kamu miliki dan mencari pekerjaan paruh waktu.